Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan bertinggikanlah kecerdasanku. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga apa yang kalian doakan nanti akan terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum Bapak masuk ke berpikir komputasional, kalian pernah tidak membuat atau memasak mie instan? Pasti pernah kan? Nah, kira-kira atau yang kalian lakukan ketika memasak mie instan itu langkah-langkahnya gimana? Yang pertama apa? Merebus air, masukkan telur, masukkan mie, masukkan bumbu, masuk dalam mangkuk, baru siap untuk dimakan. Oke, itu tadi langkah-langkah dalam memasak mie instan. Nah, coba kalian bayangkan, apabila yang 5 langkah tadi satu langkahnya tidak kalian laksanakan. Misalnya kalian lupa memasukkan bumbu, gimana rasa mie instannya? Hambar dan tidak ada rasa. Kemudian misalnya kalian lupa memanaskan air, langkah yang memanaskan air tadi, apakah mie instannya bisa masak? Tidak. Nah, tidak bisa. Jadi langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memasak mie instan tadi itu adalah salah satu cara berpikir komputasional. Langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah. Apa masalahnya? Memasak mie instan. Nah, jadi langkah-langkah tadi saling terhubung dan tidak bisa dihilangkan ataupun salah tempatnya. Paham? Nah, ini Bapak contohkan. Kita masuk ke pembelajaran berpikir komputasional. Nah, ini contohnya ketika tadi Bapak tanya kalian masak mie instan. Adapun langkah-langkahnya, nah mungkin bisa seperti ini salah satu langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Menyiapkan bahan. Kemudian kita didihkan air. Setelah itu masukkan mie. Kemudian masak selama 2 menit atau 3 menit. Kemudian baru tambahkan bumbu. Baru bisa. Nah, misalnya yang tambahkan bumbu ini tidak ada, otomatis mie-nya menjadi hambar. Atau kalian lupa mendidihkan air, ya tidak bakalan masak mie-nya. Kan seperti itu tadi. Nah, itu tadi maksudnya. Nah, dengan berpikir komputasional, kalian akan menemukan beberapa manfaat. Yaitu yang pertama, kalian bisa mengurai masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya kalian bisa merumuskan serangkaian langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, salah satunya memasak mie instan tadi, langkah-langkah untuk menyelesaikannya ya tadi dengan cara yang pertama menyiapkan mie-nya, kemudian mendidihkan air, kemudian memasukkan mie-nya, kemudian memberi bumbu, masak selama lebih kurang 2-3 menit baru disajikan. Kan seperti itu.
Jadi yang akan kita pelajari ini hari ini adalah berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Salah satunya langkah yang kalian sebutkan memasak mie tadi merupakan salah satu pilar dari berpikir komputasional, yaitu algoritma atau menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah solusinya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian nanti bisa mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, selanjutnya ada algoritma. Setelah itu, kalian mampu menerapkan 4 pilar tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya memasak mie. Nah, itu mungkin kalian tadi bisa menyelesaikannya dengan cara yang ini, algoritma, yaitu membuat langkah sistematis untuk memasak mie tadi. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti bakalan banyak contoh-contoh yang lainnya yang bakalan sama-sama kita gali di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya. Nanti kalian akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok kecil, ya, yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nah, silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Mejanya saja dirapatkan, kursinya dipinggirkan. Ya, langsung saja dirapatkan. Nah, mejanya dirapatkan. Mejanya dirapatkan. Nah, yang di belakang bisa maju ke depan sedikit. Geser ke sini sedikit. Majukan ke sini. Ya. Oke, ini juga biar nampak semua ya. Ya, duduk situ. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran secara berkelompok, nah, kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Kalian tahu ice breaking? Nah, silakan kalian boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Hadap ke depan semua. Oke? Nama ice breakingnya adalah tembak dor. Ya, nama ice breakingnya adalah tembak dor. Ya, jadi ketika Bapak bilang tembak, kalian harus bergerak seperti ini, dor. Kalau Bapak bilang tembak, ya. Kalau Bapak bilang dor, bukan, kalian bilang iya sambil ngelak. Paham? Boleh dicoba? Tembak. Tembak. Kuatkan sedikit suaranya. Tembak. Tembak. Dor. Dor. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ini Bapak agak cepat sedikit ya. Konsentrasi. Tembak. Tembak. Dor. Dor. Oke. Sekarang Bapak ganti polanya. Kalau Bapak bilang tembak-tembak berarti ya, dornya 2 kali. Tergantung tembaknya berapa kali ya. Tembak, tembak. Tembak, tembak, tembak. Dor, dor. Dor, dor. Nah, jadi seperti ini sekali lagi ya. Tembak, tembak, dor, dor. Kemudian kalau Bapak bilang dor, dor, iya, iya. Oke? Sekali lagi. Tembak, tembak. Dor, dor. Tembak. Dor. Tembak. Dor. Nah, kasih tepuk tangan semua. Nah, silakan duduk.
Nah, di sini akan Bapak jelaskan tentang 4 pilar berpikir komputasional. Nah, silakan kelompok Sarbani, tolong ke depan. Ayo dulu ke depan. 1 orang saja perwakilan. Nah, tolong gerakkan kursor yang ada di situ, arahkan ke dekomposisi. Ayo. Yang di sini. Ya, gerakkan, arahkan ke sini. Nah, tekan. Nah, jadi muncul dekomposisi. Silakan duduk. Nah, yang pertama, pilar yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Yang pertama misalnya masalah utamanya menemukan rute terpendek ke sekolah. Nah, jadi bagaimana kalian pergi ke sekolah dengan jarak yang paling dekat. Kemudian ada masalah-masalah kecilnya, dipecah lagi, baru nanti mendata semua jalan yang mungkin dilalui dari rumah. Kemudian mengetahui jarak di setiap jalan. Membandingkan total jarak dari setiap kemungkinan rute. Jadi misalnya contohnya nih, rumah kalian ke sekolah itu banyak cabang jalannya, bisa lewat mana saja. Nah, jadi dekomposisi ini menguraikan jalan mana saja yang bisa dilalui untuk sampai paling cepat dan rutenya yang paling dekat. Nah, itu salah satu contoh dari dekomposisi. Selanjutnya kita lihat contoh pilar yang kedua, yaitu pengenalan pola. Silakan Rian ke depan. Silahkan tekan kursornya ke pengenalan pola. Nah, udah, boleh duduk. Selanjutnya adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan dan pola yang berulang dalam masalah tersebut. Tadi kan contohnya yang dekomposisinya kan rute terdekat. Nah, contoh penerapannya untuk pengenalan pola, setiap rute terdiri dari serangkaian jalan yang berurutan. Kemudian tujuan dari setiap langkah adalah bergerak lebih dekat ke sekolah. Pola pergerakan dari satu titik ke titik yang lainnya. Misalnya misalnya kita dari rumah, kemudian ke jalan mana, kemudian ke jalan mana, baru sampai di sekolah. Itu maksudnya polanya. Jadi semua pola yang menuju ke sekolah itu polanya sama melalui setiap jalan. Yang berbeda apa? Yang pertama jalannya lebih jauh, kemudian yang kedua jalannya sedang, terus yang ketiga jalannya lebih dekat. Nah, itu yang membedakan, itu namanya pola. Polanya sama, berada dari rumah, lewat jalan ini, lewat jalan itu, baru sampai sekolah. Nah, semua polanya sama, cuman yang membedakan adalah yang mana yang paling dekat. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya Bella. Tekan abstraksi. Nah, ini pengertian dari abstraksi, pilar ketiga dari berpikir komputasional. Abstraksi yaitu fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Fokus yang penting ini yang mana? Yang paling penting dari kalian mencari rute tadi, yang paling penting kan apa? Jarak terdekat. Jadi fokus yang pertama adalah nama jalan, titik persimpangan, dan jarak antara titik. Misalnya jarak dari rumah kalian ke jalan ini berapa meter. Kemudian dari jalan ini ke jalan itu berapa meter. Dari jalan itu sampai ke sekolah berapa meter. Itu fokusnya. Itu yang harus yang kalian cari datanya. Kalian abaikan misalnya informasi yang tidak relevan. Misalnya jalannya bagus atau buruk.
kemudian jalannya cuma sertu atau sudah beton, atau sudah diaspal, kemudian ada trotoarnya atau tidak, pohon-pohonnya banyak atau tidak. Nah, itu informasi yang kurang relevan, maksudnya yang tidak terlalu penting, yang bisa kalian tinggalkan. Karena kalian yang utamanya adalah mencari jalan yang paling dekat, itu tadi. Jadi, informasi-informasi di jalan yang tidak penting itu dihilangkan. Cukup kalian cari jalan yang paling dekat. Kemudian yang pilar keempat, silahkan Widiati. Ini. Nah, pilar yang keempat atau pilar yang terakhir adalah algoritma, yaitu membuat serangkaian langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana caranya kalian membuat langkah-langkah? Kalau tadi rute, berarti langkah-langkahnya yang pertama kalian mulai dari berada di rumah. Kemudian kalian buat daftar semua jalan yang bakalan bisa dilewati untuk ke sekolah. Muncul nih yang pertama melewati rute ini, kemudian yang kedua lewati rute yang kedua, kemudian ketiga lewati rute yang ketiga. Kemudian kalian catat jarak dari rumah kalian ke sekolah melalui rute 1, rute 2, rute 3, mana yang kira-kira jaraknya paling dekat atau jumlah jaraknya berapa? Misalnya jarak 1 10 kilo, jarak 2 7 kilo, rute ketiga 5 kilo. Nah, jadi kalian tahu nih jarak di setiap rute. Kemudian bandingkan total jarak di setiap rute. Nah, dari dapat 3 tadi kalian bandingkan mana yang paling dekat. Kemudian yang terakhir pilih rute yang paling dekat. Yang paling dekat yang mana? Contohnya tadi yang 5 kilo tadi. Itu contoh dari algoritma. Kalian mencari solusi dengan serangkaian langkah-langkah. Nah, di sini ada contohnya. Kita coba simulasikan. Nah, ini tadi yang pertama kalian lakukan dekomposisi. Kemudian kalian lakukan pengenalan pola, kemudian mengabstraksi, baru terakhir membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan solusi tadi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang 4 pilar tadi, ada satu buah pertanyaan. Manakah yang termasuk langkah dekomposisi? Ingat ya, dekomposisi. Yang pertama, mengabaikan detail yang tidak penting, memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola yang berulang, kemudian membuat langkah-langkah sistematis. Bapak kasih petunjuk, dekomposisi tadi ini adalah langkah yang paling awal. Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya Bapak contohkan dari besar dipecah jadi kecil-kecil. Itu petunjuknya. Jadi jawabannya yang mana? Mengabaikan detail yang tidak penting, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola yang berulang, membuat langkah-langkah sistematis. A, B, C, atau D? Yang mana? B. Kita coba jawaban B. Nah, ternyata benar jawabannya adalah B. Karena apa? Karena dekomposisi adalah memecahkan suatu masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil untuk bisa dicarikan solusinya. Nah, di sini ada satu buah rute. Ketika kalian sudah mengumpulkan data, yang pertama kalian lakukan dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan terakhir algoritma. Dapatlah data seperti ini. Ini rumah kalian.
Oke, Bapak besarkan dulu ya. Nah, seperti ini. Ini rumah kalian. Ini ada persimpangan B, persimpangan A, persimpangan C, persimpangan D, persimpangan E. Dan ini adalah sekolah. Otomatis kalian bisa menemukan beberapa rute yang bisa dilalui ke sekolah. Nah, sekarang Bapak minta siapa satu kelompok yang bisa menemukan. Di sini ada beberapa rute. Kalian boleh cari rute yang terdekat, rute yang terjauh, atau rute yang sedang, ya. Bapak minta satu orang, satu kelompok perwakilan untuk menemukan satu rute dulu. Coba, Minhatul. Ini rute yang pertama. Kita tidak berpikir rute yang terdekat dulu ya. Ada beberapa rute. Silakan rute yang pertama. Garis aja langsung. Enggak di sininya aja. Di yang garis putus-putusnya langsung digaris. Nah, langsung aja digaris. Ya. Oke, itu rute yang pertama. Kasih tanda 1 lingkari. Lingkari. Oke, rute yang pertama. Selanjutnya, ayo siapa lagi kelompok selanjutnya? Erna. Kita tidak mencari rute terdekat, tapi kita menganalisis rute-rute yang ada dulu. Oke, 2. Oke, rute yang kedua. Selanjutnya, oke, Surya. Oke. Masih ada rute yang lain? Masih ada, silakan. Coba, silakan. Nah. Ya, rute ke-4. Oke. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan 4 buah rute. Otomatis jaraknya kan berbeda-beda. Rute 1, boleh kita hitung? Rute 1 pertama 4 kilo ditambah 2 kilo ditambah 3 kilo berapa? 7 kilo. Rute 2, 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo. 6 kilo. 6 kilometer. Rute 3, 2 kilo, 3 kilo, 1 kilo. 6 kilometer. Rute keempat, 3 kilo tambah 3 kilo tambah 3 kilo. Rute mana yang paling dekat? Rute? Nah, jadi yang paling dekat adalah rute 2 dan rute 3. Nah, jadi kalian bisa lewat jalan yang pertama menuju persimpangan C, persimpangan D, baru sampai ke sekolah. Atau lewat persimpangan A, kemudian lewat persimpangan D, langsung ke sekolah. Karena jaraknya sama, ya, jaraknya sama yaitu 6 kilo. Dan itu jarak yang paling cepat dan terpendek untuk menuju ke sekolah. Oke, kasih tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang Bapak akan memberi kalian satu buah skenario masalah yang harus kalian selesaikan dalam bentuk 4 pilar berpikir komputasional. Ini untuk kelompok pertama. Buat nama kelompoknya ya, kelompok 1. Terus tulis nama-namanya. Tulis aja di sini. Ini kelompok 2, tulis nama-namanya. Kelompok 3, tulis namanya ya. Kelompok 4, tulis namanya.
kelompok 5. Terakhir kelompok 6. Buat nama kelompoknya, kelompok 6, kemudian tulis nama-nama anggota kelompoknya. Tulis nama kelompoknya dulu. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah? Kalau sudah, tolong perhatikan lembar yang ada di LKPD-nya, ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan pertama adalah membaca skenario-nya, ya. Jadi masalahnya apa? Silakan dibaca sambil Bapak jelaskan ya. Masalahnya adalah kamu dan teman-temanmu berencana untuk mengisi liburan selama 4 hari. Ada beberapa tempat wisata yang ingin dikunjungi, tetapi kalian memiliki beberapa batasan. Yang pertama, waktu. Jadi kalian hanya punya waktu selama 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Jadi kalian mau liburan nih, kalian mau kunjungi satu tempat. Kalian cuma punya batas waktu 4 hari untuk liburan. Tempat-tempat yang mau kalian kunjungi, yang pertama ada taman safari, museum seni, taman kota, pantai, dan kebun binatang. Nah, masing-masing tempat yang dikunjungi membutuhkan beberapa waktu. Misalnya taman safari kalian mengunjunginya butuh waktu 1 hari penuh. Kedua, museum seni butuh waktu setengah hari. Taman kota butuh waktu setengah hari juga. Kemudian pantai butuh waktu seharian penuh, dan kebun binatang butuh waktu seharian penuh juga, ya. Aturan khusus, kamu dan teman-temanmu ingin mengunjungi sebanyak mungkin tempat wisata tadi, ya. 1 hari bisa diisi dengan 1 tempat wisata seharian penuh atau 2 tempat wisata setengah hari. Nah, silakan kalian lakukan yang namanya menggunakan 4 pilar tadi. Jadi masalah ini kalian pecahkan dengan melakukan 4 pilar tadi. Yang pertama, dekomposisi. Silahkan lihat di bagian dekomposisi yang ada di LKPD-nya. Nah, di dalam dekomposisi kalian cari masalah utamanya apa. Silahkan langsung ditulis di situ. Silakan ditulis. Masalah utama dari masalah yang besar tadi apa? Ini dulu. Nah, ini. Masalah utama. Silahkan kalian cari, kalian tulis berdasarkan skenario yang ada. Kemudian baru selesaikan masalah-masalah kecil. Silahkan ditulis, dicari kerja dengan kelompoknya.
Ini, yang pertama kalian dekomposisi dulu. Ini kerangkanya. Pecahkan masalah yang ini menjadi masalah utama, kemudian masalah-masalah yang kecil. Silakan ditulis, masalah utamanya apa? Nah, untuk kelompok yang ini, yang pertama dekomposisi. Silahkan kalian cari masalah utama dan masalah yang lebih kecil dari skenario masalah yang ada. Hah? Langsung ditulis. Ya, langsung aja tulis ini, masalah utama. Tujuannya apa di sini? Mau liburan selama 4 hari. yang jadi masalah apa? Waktunya cukup atau tidak? Nah, bikin di sini masalah utamanya apa, kemudian masalah-masalah kecilnya apa. Nah, silakan buat masalah utamanya. Ya, kemudian baru masalah-masalah kecil. Ya. Dapat Asbil? Waktu dan lokasi, oke, boleh. Kemudian masalah-masalah yang lebih kecilnya apa? Cari berdasarkan skenario masalah yang ada. Nah, silakan cari masalah utamanya dulu dari skenario yang ada. Ya, tulis. Ya, tulis tuh. Nah, yang pertama adalah masalah utama. Nah, setelah jumpa masalah utama, kemudian baru kamu mencari pengenalan pola. Pengenalan pola itu kerangkanya sudah ada di sini. Yang pertama tinggal kalian isi, kan ada di situ garis kan, pakai koma. Kemudian di bawahnya ada 1 hari. ini salah. Ini adalah setengah hari. Nah, berarti di sini kelompok seharian penuh. Kemana aja yang seharian penuh? Kemudian kelompok setengah hari. Kan tadi ada yang mau dikunjunginya. Ada yang seharian penuh, ada yang setengah hari. Nah, kalian letakkan di sini. Kemudian yang 1 hari penuh berapa? Yang setengah hari berapa? Sekalian isi di sini. Nah, itu untuk pengenalan pola. Ayo kerjakan sama kelompoknya. Menyusun jadwal liburan, menyusun jadwal liburan. Boleh, tulis aja. Menyusun. Nah, yang ini nanti tahu kan cara ngisinya kan? Ini tempat yang seharian penuh kemana aja? Kan ada seharian penuh nih. Nah, kalian rincikan di sini seharian penuh di mana. Kemudian yang setengah hari di mana. Kemudian yang 1 hari penuh berapa tempat wisata, yang setengah hari berapa tempat wisata. Itu gampang. Ya, Surya. Gampang kan? Cari yang seharian penuh sama yang setengah hari, letakkan di sini. Kalau ini seharian penuh, ini yang setengah hari. Buat semua. Yang kecilnya nih lebih dari 1 ya? Boleh, semampu kalian aja. 1 di mana? Tak apa-apa. Kemudian yang ini. Kalian kelompokkan seharian penuh di mana saja. Lihat di sini. Kemudian yang setengah hari tempat wisatanya apa saja. Kemudian 1 hari, yang 1 hari berapa tempat wisata, yang setengah hari berapa tempat wisata. Lihat di sini, ya. Jumpa kan? Ya. Cepat kerjakan. Selanjutnya, setelah kalian mengisi pengenalan pola, kalian masuk ke abstraksi. Di abstraksi itu ada pertanyaan. Silahkan dijawab.
Ya. Bantu temannya, Fauzan. Itu ya. Bantu. Ya Asbil. Ini sudah. Ini lagi nih. Yang satu hari berapa tempat wisata? Yang setengah hari berapa tempat wisata? Satu hari itu dapat 2 wisata. Yang satu hari ini 3 wisata. 3 apa nama ini? 3 aja. Namanya kan sudah di atas. Jumlahnya aja. Tidak apa itu kan? Coba semalam Ya. dia belum. Abi mana? Ini yang satu harian berapa tempat wisata? Oh, Ah, yang setengah hari berapa tempat wisata? Ya. ya. Oke. Satu hari 3. Nah, tuh. Tahu kan? 3 hari. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah jumpa satu hari berapa tempat wisata, setengah hari berapa tempat wisata, silakan lanjut ke bagian nomor 4, algoritma. Buka algoritma di lembar satunya. Dia kan 2 lembar tuh. Buka algoritma. Nah, di algoritma ini tugas kalian, ayo tolong perhatikan. Yang pertama, membuat tabel kosong. Ini sudah ada tabelnya, tinggal diisi ya. Isi hari-hari dengan tempat wisata yang membutuhkan waktu seharian penuh. Kalian isi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah hari-hari dengan kegiatan seharian penuh terisi, isi wisata waktu yang tersedia dengan tempat wisata setengah hari. Selanjutnya, setelah semua hari terisi, periksa kembali jadwalmu apakah semua tempat yang seharian penuh sudah dimasukkan, apakah semua tempat setengah hari sudah dimasukkan. Tulis jadwal finalmu di bawah ini. Nah, ini maksudnya hari pertama kegiatannya mengunjungi tempat wisata apa? Didahulukan tempat wisata yang satu hari penuh. Berarti kalau dia satu hari penuh, dia cukup di satu hari. Tapi kalau dia setengah hari, berarti kalau setengah ditambah setengah berapa? Nah, berarti kalau yang setengah hari dia bisa untuk satu hari juga. Berarti di sini nanti isinya ada. Nah, silakan. Tapi didahulukan tempat wisata yang satu hari penuh, sisanya baru tempat wisata yang setengah hari. Wah, itu jumlahnya. Yang wisata satu hari berapa jumlahnya? Wisata yang setengah hari berapa jumlahnya? Ya, tulis aja langsung di situ angkanya. Nah, langsung tulis di situ. Nih, di sini langsung tulis di sini. Yang yang hari pertama berarti yang satu hari apa yang kamu mau dulu. Bebas ya. Urutannya boleh diacak tempat wisata, tapi dahulukan yang satu hari penuh. Lanjut aja. Hari kedua kemana lagi dia? Sampai hari keempat. Dia kan 4 hari tadi. Nah, sampai hari keempat, sampai semua wisatanya ini terpenuhi. Dahulukan yang wisatanya yang satu hari penuh. Bebas kan? Ya, bebas. Dahulukan yang satu hari penuh. Untuk kolom durasi, ada kan di situ kolom durasi. Silahkan kasih keterangan misalnya satu hari penuh. Satu hari penuh. Nanti yang berapa wisata setengah hari dan setengah hari seperti itu. Lanjut yang ke sini. Nah, ini lagi. Lanjut. Hari pertama dia ke tempat wisata mana? Kemudian durasinya berapa lama? Dahulukan wisata yang satu hari penuh, sisanya baru yang setengah hari dan setengah hari.
Ayo kerja sama dengan kelompoknya ya. Bantu temannya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kayak gini, Mbak. Ya, durasinya lagi. Durasi apa? Yang mana? Durasinya kayak benar coba 1 hari gitu, 24 jam. Berdasarkan keterangan yang ini. Butuh waktu Ya. sehari penuh. Sudah selesai? Pegang dulu. Yang mana? Lanjut aja. Ya. Lanjut aja. Nah, jika sudah selesai mengerjakan algoritma, silakan isi refleksi yang ada di bawah. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional? Perasaannya, perasaan kalian. Itu durasinya sudah diisi? Nah, ya, isi itu. Bagaimana perasaan? Perasaan itu kan ada senang, ada sedih, bahagia, bangga. Nah, itu perasaan. Silakan kalian isi perasaan kalian sesuai dengan refleksi yang ada di situ. Refleksi. Sudah? Refleksinya sudah? Lanjut saja. Ini lagi. Senang Ya, yang ini. Mau tinggal lanjut aja. Berarti tidak? Ya. Ini. Ini juga Ya. Senang gitu. Ini sesuaikan dengan pertanyaannya. apa menurut kamu cara ini Efektif atau tidak? efek Nah, tulis kalau efektif di sini. Dijawab ya, refleksinya itu dijawab. Kalau yang pertama perasaan, berarti perasaan kamu gimana? Senang, bahagia, sedih, biasa aja. Nah, tulis di situ. Nah, kalau sudah, serahkan ke Bapak. Alasannya jelas ya. Oke, tak apa-apa. Ya. Yang mana? Ini tidak. Nah, ini. Ya, ini langsung aja dijawab. Efektif atau tidak? Sudah?
Sudah? Cepat sedikit. Langsung dijawab aja. Bagaimana perasaanmu? Itu selesaikan dulu. Mana? Sudah? Sudah? Dah. Sudah? Jadilah tuh. Oke. Nah, nanti ke depan ya. Sudah? Enggak mulutnya kan. Nah, sekarang Bapak minta walaupun tidak semua, tapi kita akan memeriksanya nanti secara bersama-sama, oke? Untuk yang pertama, dekomposisi. Silakan kelompok 1, Minhatul Maula, Nur Afni, Relda, Vinasari, dan Widiati ke depan. Di sini. Sebelah sana boleh juga. Silakan dibacakan tentang dekomposisi untuk membuat jadwal liburan. Silakan dibaca. Nah, yang lain tolong didengarkan ya. 1. Dekomposisi. Pecah masalah besar merancang jadwal liburan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Masalah utama, bagaimana cara mengatur jadwal 4 hari liburan agar bisa mengunjungi tempat wisata sebanyak mungkin. Masalah-masalah yang lebih kecil. A. Data apa saja yang perlu kita kumpulkan. B. Bagaimana cara mengelompokkan tempat wisata. C. Bagaimana cara mengatur kegiatan untuk setiap hari. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, boleh duduk. Nah, jawabannya sudah lumayan tepat, dan jawaban-jawaban yang lain juga lumayan tepat. Walaupun ada cuman yang menjawab masalah utamanya adalah mengatur waktunya seperti apa. Itu boleh. Kemudian masalah yang lebih kecilnya di sini rutenya yang sulit. Boleh juga. Yang jelas kalian sudah bisa memecahkan dari masalah utama tadi. Yaitu bagaimana mengatur waktu untuk 4 hari. Itu intinya masalah utamanya. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 6. Silakan maju ke depan semua. Gustian, Dimas, Sarbani, Naufal, dan Vito. Barisnya di sini. Berdiri aja situ. Ayo, sini sedikit. Vito di ujung sana. Silakan dibacakan. Ayo,
Gustian, silakan dibacakan. Ayo Gustian, baca aja. Hah? Nomor 2, pengenalan pola. Ayo Gustian. Nah, yang lain dengarkan. Adakah pola tentang kesamaan yang bisa kamu temukan? A. Kelompokkan sebagai dalam berdasarkan durasi waktu yang ditentukan. Kelompok seharian penuh, namun tiap hari santai kegiatan. Kelompok setengah hari, kota. B. Pola apa yang bisa kamu lihat dari alokasi hari, satu hari, 4 sekali, santai kegiatan. Ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, jadi untuk pengenalan pola, jawabannya semuanya tepat, ya. Bisa menentukan mana yang seharian penuh, mana yang setengah hari, dan dikelompokkan. Semuanya benar. Selanjutnya kelompok 3, Aditya Saputra, Rian, Marjuni, dan Fauzan. Silakan ke depan. Silakan baca hasil dari algoritmanya. Ya, Fauzan. Hari pertama kemana dan durasinya berapa sampai hari keempat? Oke? Kuatkan suaranya. Hari pertama taman safari, harian penuh. Hari kedua kebun binatang, harian penuh. Hari ketiga pantai, harian penuh. Hari keempat museum seni dan taman kota, setengah hari. Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Kelompok 3. Nah, jadi ada yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hari pertama, kedua, dan ketiga itu yang seharian penuh ya. Boleh disusun secara acak atau terserah kalian mau kemana dulu. Yang jelas aturannya yang seharian penuh dulu. Hari keempat baru yang setengah hari. Nah, yang setengah hari itu ada 2 kunjungan, jadi durasinya jadi 1 hari penuh. Tapi kunjungannya, kegiatannya ada 2 kegiatan. Kunjungan ke kemana? Ke museum seni dan ke taman kota. Nah, untuk refleksi, alhamdulillah di sini mengisinya ada yang senang, ada yang bahagia karena bisa menerapkan berpikir komputasional. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya yang dapat kita simpulkan pada hari ini, pembelajaran hari ini tentang berpikir komputasional ada berapa pilar? Ada 4 pilar. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Yang keempat
algoritma untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu tadi 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Ingat itu ya, ada 4 pilar berpikir komputasional. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan penilaian melalui kuis ya. Bapak panggil satu-satu. Tolong diambil ininya ya. Yang pertama Aditya, Afrida, Anindya, Arma tidak, Bella, Fajri, Fauzan, Fajri P8. Oke, ini Fajri, Fauzan P9, Erna, Deswita, Erna P7, Deswita, Fitri Geni, Gustian, Asbil, Gustian, Imam tidak ada, Marjuni, Mas Ria, Minhatul, ini Mas Ria ini, Dobi, Surya, Naufal, Nur Afni, Palma, Dimas, belum, Relda, Rian, Rizky Herbian Vito, Sarbani, kamu yang ini, Vito yang di bawah, Vito. Fahri tidak ada. Binasari, Widiati, Yusi Ayusifa. Nah, dengarkan Bapak. Nanti di depan sini ya muncul kuis. Nanti kalau kalian mau menjawab, kalau jawabannya A, kalian lihat dulu barcode yang untuk A-nya di atas, ya. Setelah itu kalian tunjukkan gini, baru nanti Bapak scan ya. Ini dipegang, hadap ke sini semua. Ya. Kalau dia C, kalau dia misalnya D, jawabannya disesuaikan. Ya. Jangan ditutupi barcode-nya, pegangnya gini atau gini. Ya. Oke. Kita mulai. Tunggu.
Dan silakan dibaca. Nah, dibaca soalnya. Berpikir komputasional merupakan proses titik masalah. Silakan kalian angkat sesuai dengan jawaban kalian. Sudah? Oke, kalau sudah Bapak scan dulu. Angkat cepat, angkat. Tunjukkan. Halo, sini. Ya, angkat. Ayo cepat. Dah Bapak scan, pegang. Ke sini. Nah. Mati, Pak. Belum. Ini banyak pesertanya. Bapak scan dulu ya. Dia ada. Oke. Sudah? Oke. Nah, dan jawabannya adalah B. Nah, itu. Ini yang benar ya. Nah, ada satu orang yang jawab A. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dibaca. Dekomposisi merupakan proses pengelompokan masalah menjadi lebih kecil, proses pembuatan masalah menjadi lebih rumit, proses pemecahan masalah menjadi lebih rumit, proses pemecahan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dikelola. Yang mana? A, B, C, atau D? Silakan diangkat. Nah, kalau sudah Bapak scan nih, ayo cepat. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Hadap ke sini. Jangan dibulak-balik. Dua orang lagi. Satu lagi. Yang mana yang belum nih? Jangan dilindungi kawannya. Marjuni. Oke. Dah, pas 26. Kita lihat jawabannya. Nah, itu tadi. Sabar ya. Nah, itu dia. Jawabannya adalah D. Yang jawab D berarti tadi benar. Kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 3. Konsep menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif. Pengertian ini merupakan konsep, ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya berpikir komputasional. Silakan jawabannya. Bahasa Inggrisnya dari berpikir komputasional. Sudah? Silakan diangkat jawabannya. Ayo, jangan ragu. Nah, Bapak scan ya. Betul, Sarbani. Nanti tak terbaca dia. Oke, belakang dulu. Oke. Dia ketahuan nih kalau benar deh hijau di sini ya. Oke, ada yang salah. Ada yang merah. Nah, tuh.
Sabar ya, dia 26. Tunggu. Oke, pas 26. Nah, 24 orang yang benar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 4. Berikut yang tidak benar tentang berpikir komputasional adalah membuang informasi yang tidak penting, memecahkan masalah kompleks menjadi lebih sederhana, menyusun penyelesaian langkah-langkah yang logis dan sesuai aturan, melatih diri agar bekerja secepat komputer. Yang tidak benar. Oke. Silakan diangkat. 1, 2, 3. Ayo. Itu. Oke, wasken ya. Oke, sudah. Jangan duduk, kawannya tidak nampak nanti. Rian, angkat lagi. Oke. Masih ada yang salah. Oke, 26. Nah, jawabannya yang benar adalah D. Ya. Nah, ini soal yang terakhir. Nah, silakan diperhatikan. Proses yang dilakukan untuk melihat kesamaan pola dari masalah yang ada maupun masalah sebelumnya merupakan pendekatan. Ini kalau salah keterlaluan ini. Ayo angkat. 1, 2, 3. Pito. Oke. Kamu. Bagus. Dia kalau mereng tidak masuk nanti ya. Ya, kalau tidak terseken dia tidak masuk. Lurus, jangan mereng-mereng. Oke. Tuh, muncul kan jawabannya? Masih ada yang menjawab deh. Nah, yang peringkat pertama adalah Nah, ini tidak ada peringkat pertama yang jelas. Kalau skornya 3000 berarti dia benar. Ini ya. Nah, Rizky Herbianti itu kenapa peringkat pertama? Karena tadi dia yang pertama Bapak scan. Tuh. Yang jelas kalau dia benar semua berarti sudah 2 jempol untuk kalian. Bapak cek ya. Nah, Yusi ada 1 salah. Nah, Palma perlu belajar lagi nanti ya. Berarti tidak scan tadi. Sarbani 1 tidak terscan. Mungkin dia mereng tadi kan. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk semua.
Nah, pegang aja dulu. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai berpikir komputasional. Nah, setelah melalui kuis tadi, Bapak tahu rata-rata semuanya sudah memahami, namun ada beberapa siswa yang perlu dilakukan pembelajaran lebih lanjut biar pemahamannya tentang berpikir komputasional tadi lebih dapat meningkat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang literasi digital. Oke, sebelum Bapak akhiri, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kalian yang akan datang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ, Bu.